Halo semua, para penonton, mahasiswa, pelajar, karyawan, pegawai, atau kamu OB, CS, atau YouTubers-YouTubers yang kebetulan mampir lewat di channel kami, channel Akuntansi 3Z. Terima kasih telah mau mampir dan ingin melihat video ini. Nah, kami dari Akuntansi 3Z memiliki misi untuk berbagi ilmu yang telah kami dapat di PK Instan. Nah, khusus dari aku, saya ingin berbagi kepada kalian tentang ilmu akuntansi persewaan. Nah, dan saya ingin membagi dari sisi lesi. Check it out. Baik, sebelum kita lebih dalam lagi tentang akuntansi persewaan, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kalau akuntansi persewaan itu kan dimulai dulu dari perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama itu pihak menyewa, dan yang kedua pihak menyewakan. Dalam bahasa akuntansi sih, penyewa itu disebut sebagai lesi, dan yang menyewakan disebut sebagai lesor. Nah, contoh yang paling mudah yang bisa kita temui dari akuntansi persewaan, kita bisa lihat dari mahasiswa. Nah, mahasiswa kan biasanya menyewa kamar ataupun menyewa rumah. Nah, sebelum menyewa, sudah pasti ada perjanjian antara lesi dan lesor. Nah, perjanjian itu kan harus dipenuhi oleh kedua pihak. Kalau tidak, maka akan ada denda ataupun hal-hal lain yang dapat dikeluarkan karena tidak memenuhi perjanjian tersebut. Nah, di sisi lesi biasanya ada dua tipe pencatatan. Tipe pencatatan yang pertama itu adalah operating list. Operating list hanya mencatat beban pada kas pada jurnalnya. Kalau financing list, ini agak lebih rumit nih, karena kita harus memperhitungkan fair value, residual value, dan syarat-syarat lainnya kalau ingin mencatat dengan tipe financing. Nah, untuk melakukan pencatatan dengan tipe financing, lesi harus memenuhi salah satu dari 4 syarat. Syarat-syarat itu adalah yang pertama, harus ada perpindahan aset di akhir tahun. Misalnya, barang yang sudah disewakan akan menjadi milik lesi di akhir tahun. Syarat yang kedua, yaitu harus adanya bargain purchase option atau opsi pembelian aset. Nah, syarat yang ketiga, pemakaian aset haruslah mayor, biasanya 75% ke atas. Pemakaian aset ini misalnya kita menyewakan 3 tahun. Nah, masa manfaat asetnya 4 tahun, maka sudah memenuhi 75%. Nah, syarat yang keempat adalah nilai pembayaran minimum dari sewa haruslah 90% ke atas dari nilai wajar aset yang kita sewa. Tadi kan sudah disebutin 4 syarat. Nah, misalnya kalau satu saja terpenuhi dari 4 syarat itu, maka sudah memenuhi pencatatan financing list. Nah, terkait syarat yang keempat, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih nilai minimum pembayaran sewanya. Nilai minimum pembayaran sewa ini biasanya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah nilai sewa. Nilai sewa harus kita present value annuity ke awal tahun. Kedua adalah nilai sisa atau nilai residual. Terkait nilai sisa ini, ada atau tidaknya dipengaruhi oleh kesepakatan dua pihak antara sisi lesor dan sisi lesi. Kalau lesi menjamin adanya nilai residual, maka lesi akan memperhitungkannya dalam nilai pembayaran minimum sewa. Kalau tidak dijamin oleh lesi, maka dia tidak akan memperhitungkannya ke dalam nilai minimum pembayaran sewa. Dan nilai residual ini akan di-present value-kan juga ke awal tahun. Nah, terkait nilai residual, jika di perjanjian ada bargain purchase option atau opsi pembelian aset, maka kita akan mengabaikan nilai residual, dan sebaliknya kita akan memasukkan BPO atau bargain purchase option ke dalam penghitungan nilai minimum pembayaran sewa. Jadi bargain purchase option akan kita present value kan ke awal tahun dan menjadi nilai minimum list payment-nya. Nah, yang tadi itu adalah sistem akuntansi persewaan dari sisi lesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi lesor. Terkait syaratnya sih tidak ada yang berbeda dari sisi lesi. Namun di pencatatan financing listnya dibagi dua lagi. Ada dua tipe, yaitu direct finance dan sales type finance. Kalau direct finance itu biaya aset dengan fair value-nya sama. Kalau sales type, biaya asetnya dengan fair value-nya tidak sama. Dan dari sisi lesor, nilai pembayaran minimum sewa bisa berubah kalau tipenya direct finance, dan kalau ada
initial direct cost atau biaya awal yang setiap tahun harus ada. Nah, di nilai minimum pembayaran sewa ini, maka dia akan menghitung present value annuity dari nilai sewa, present value dari residual, dan present value dari initial direct cost. Nah, kalau dia tipe sales finance, maka dia tidak akan memperhitungkan IDC sebagai dia dalam nilai lease payment-nya. Namun dia akan langsung mencatat initial direct cost pada cash di jurnalnya. Yang menghubungkan perhitungan antara sisi lessee dan sisi lessor adalah tarif bunganya. Kalau lessee mengetahui tarif bunga yang dipakai oleh lessor, maka lessee akan memakai tarif bunga lessor. Kalau lessee tidak mengetahui tarif bunga lessor, maka lessee akan memakai tarif bunga yang dipakai oleh pasar, yaitu incremental rate. Nah, setelah semua di atas telah diketahui, maka selanjutnya sisi lessee dan sisi lessor akan membuat tabel pembayaran bunga untuk sisi lessee dan yang tabel penerimaan bunga untuk sisi lessor. Setelah kedua sisi telah melakukan tabel perhitungan bunga, selanjutnya sisi lessee dan sisi lessor akan melakukan penjurnalan. Ada yang berbeda dari penjurnalan sisi lessee dan sisi lessor. Sisi lessee akan melakukan penjurnalan pembayaran dan sisi lessor akan melakukan penjurnalan penerimaan pembayaran. Nah, terkait depresiasi atau amortisasi barang hanya akan dicatat oleh lessee, karena hanya lessee yang mengetahui kondisi aset tersebut ketika dipakai. Terkait penjurnalan di sisi lessor dengan tipe sales finance ada perbedaannya, yaitu lessor menganggap aset yang disewakan itu sebagai inventory. Jurnal-jurnal yang diperlukan untuk sistem akuntansi persewaan ini ada 5, yaitu saat lease mulai berlaku, yaitu saat awal-awal pemberian aset. Yang kedua, saat pembayaran pertama. Yang ketiga, saat pembayaran bunga atau penerimaan bunga untuk lessor. Yang keempat, depresiasi aset. Depresiasi aset ini hanya di jurnal oleh sisi lessee. Nah, yang kelima adalah jurnal pengembalian aset. Baiklah kawan-kawan semua, kita telah sampai di penghujung video kali ini. Saya minta maaf kalau ada salah kata yang saya lakukan atau saya tidak jelas dalam cara menjelaskan. Saya minta maaf ya kawan-kawan semua. Namun saya sangat berterima kasih kalau Anda melihat video ini sampai akhir. Semoga video yang saya berikan berguna bagi Anda dan bisa membuat Anda semakin mengerti tentang akuntansi persewaan. Nah, mungkin hanya segini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf dan salam akuntansi.